Selamat datang di channel Suleon, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah klasik dari dunia. Pewayangan Jawa yang penuh dengan kebijaksanaan, petualangan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Pada episode kali ini, kita akan membahas kisah yang mungkin belum banyak didengar oleh kalian, yaitu tentang dua raksasa kembar sakti, Ditya Arimuka dan Wahmuka. Mereka bukan sekadar sosok antagonis, tetapi memiliki kisah yang penuh makna tentang kekuatan, takdir, dan bagaimana persaudaraan bisa menjadi pedang bermata dua. Pastikan kalian menonton hingga akhir, karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yuk, kita mulai. Pada suatu waktu, di sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kiantipura, hiduplah seorang raja besar bernama Prabu Darmahambara. Raja ini memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan, dan rakyatnya hidup makmur di bawah kepemimpinannya. Namun, kerajaan ini juga memiliki sisi gelap yang tidak banyak diketahui. Di balik tembok istana, terdapat dua sosok yang begitu ditakuti, bahkan oleh prajurit-prajurit terbaik sekalipun. Mereka adalah Ditya Arimuka dan Wahmuka, dua raksasa kembar yang lahir bukan dari rahim manusia, tetapi dari kekuatan magis yang luar biasa. Arimuka, raksasa yang terlahir dari ari-ari Prabu Darmahambara, dan Wahmuka, yang lahir dari kawah air ketuban sang raja, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Keduanya tidak hanya dikenal karena kekuatan fisik mereka, tetapi juga karena hubungan spiritual yang mengikat mereka berdua. Jika salah satu dari mereka tewas dalam pertempuran, yang lain dapat menghidupkan kembali saudaranya hanya dengan melompat melewati tubuhnya. Ini menjadikan mereka hampir tidak terkalahkan di medan perang, dan tak seorang pun yang berani melawan mereka. Prabu Darmahambara memiliki 3 putri cantik, yaitu Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika. Ketika ketiga putri ini mencapai usia dewasa, Prabu Darmahambara memutuskan untuk mengadakan sayembara tanding untuk memilih calon suami yang layak bagi putrinya. Namun, syarat sayembara ini sangat berat. Siapapun yang ingin melamar ketiga putri tersebut harus mampu mengalahkan Arimuka dan Wahmuka terlebih dahulu dalam sebuah pertarungan. Bagi siapa saja yang mengetahui kekuatan kedua raksasa ini, sayembara tersebut tampak mustahil untuk dimenangkan. Puluhan satria, pangeran, bahkan raja-raja dari kerajaan tetangga datang untuk mencoba peruntungan mereka. Tetapi semuanya berakhir sama, kekalahan dan kehancuran. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan kesaktian dua raksasa kembar ini. Setiap kali salah satu dari mereka terlihat tewas, saudaranya yang lain segera menghidupkannya kembali, dan mereka kembali berjuang dengan kekuatan yang sama kuatnya. Namun, segalanya berubah ketika muncul seorang satria muda yang bernama Dewa Brata dari kerajaan Astina. Dewa Brata bukanlah satria biasa. Ia terkenal karena keberanian, kebijaksanaan, dan kesaktiannya yang setara dengan dewa-dewa. Ketika Dewa Brata mendengar tentang sayembara ini, ia tidak langsung bergegas menuju medan pertempuran. Sebagai seorang satria yang bijaksana, ia tahu bahwa kekuatan fisik semata tidak akan cukup untuk mengalahkan Arimuka dan Wahmuka. Dewa Brata mendatangi Semar, seorang tokoh bijak yang sering kali memberikan nasihat kepada para satria dan raja-raja. Semar, yang sudah lama mengetahui kelemahan kedua raksasa tersebut, memberikan petunjuk kepada Dewa Brata. Menurut Semar, Arimuka dan Wahmuka memiliki satu kelemahan. Keduanya merupakan wujud dari ari-ari dan kawah yang membuat mereka terikat secara spiritual. Jika Dewa Brata mampu menyerang mereka dengan cara tertentu, mereka akan mati secara permanen. Semar mengajarkan Dewa Brata untuk melumuri kedua telapak tangannya
dengan kunir kunyit, dan apu, kapur sirih, bahan-bahan yang dianggap memiliki kekuatan mistis dalam tradisi Jawa. Dengan cara ini, Dewa Brata akan mampu memutuskan ikatan spiritual antara kedua raksasa, sehingga mereka tidak bisa lagi menghidupkan satu sama lain. Dengan bekal kebijaksanaan dan petunjuk dari Semar, Dewa Brata maju ke medan pertempuran. Ketika Arimuka dan Wahmuka menghadangnya, Dewa Brata melancarkan serangan dengan cara yang tidak terduga. Ia menunggu hingga keduanya menyerang secara bersamaan, lalu dengan cepat memukul mereka dengan kedua telapak tangannya yang telah dilumuri kunir dan apu. Serangan itu berhasil. Arimuka dan Wahmuka tewas di tempat, dan untuk pertama kalinya tidak ada yang bisa menghidupkan mereka kembali. Setelah kematian kedua raksasa ini, sayembara pun dimenangkan oleh Dewa Brata. Namun, kemenangan ini bukan hanya kemenangan dalam arti fisik. Ini juga merupakan kemenangan dari kebijaksanaan atas kekuatan mentah. Kematian Arimuka dan Wahmuka mengajarkan bahwa meskipun kekuatan dan kesaktian tampak tak terkalahkan, selalu ada kelemahan yang tersembunyi di baliknya. Dan kebijaksanaan seringkali menjadi kunci untuk mengatasi rintangan yang tampaknya tidak bisa diatasi. Cerita tentang Arimuka dan Wahmuka bukan hanya sekadar kisah pertempuran antara satria dan raksasa. Di balik narasi epik ini terdapat makna mendalam tentang dualisme dalam kehidupan. Arimuka dan Wahmuka yang lahir dari Ari-Ari dan Kawah mewakili keterikatan yang kuat antara dua entitas yang saling melengkapi. Dalam kehidupan, kita seringkali menghadapi dualitas baik dan buruk, kuat dan lemah, hidup dan mati. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun tampak tak terpisahkan, dualitas ini selalu memiliki titik akhir. Ketika keseimbangan terganggu, salah satu sisi pasti akan runtuh.